Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Topika. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang static routing. Nah, materi yang pertama di sini, materi yang akan saya bahaskan yaitu pertama ada teori routing, lalu pengenalan static routing, lalu ada implementasi konfigurasi static routing, lalu topologi 3 router, lalu konfigurasi routing static, lalu topologi 4 router, konfigurasi static routing, konfigurasi topologi VLAN, dan yang terakhir adalah konfigurasi static routing. Di sini saya akan coba menjelaskan materi yang pertama yaitu teori routing. Nah, sebelumnya kita akan coba pengenalan dulu tentang routing, yaitu pengertian routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, routing juga memiliki goals atau tujuan, yaitu tujuan dari routing itu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Lalu ada menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Lalu ada menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang terakhir itu menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lalu ada protokol routing. Nah, protokol routing itu terbagi menjadi 3, ada static routing, dynamic routing, dan default routing. Untuk static routing itu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Lalu ada dynamic routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Ada default routing, yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, seperti itu mungkin tentang protokol routing, goals routing, dan pengertian routing dari materi yang pertama. Lalu saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan static routing. Nah, di sini sebelumnya itu ada yang namanya static routing, pengertian. Nah, pengertian dari static routing itu ialah static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, sini saya akan coba menganalogikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sini saya akan coba nambahkan dulu misalnya sebuah router. Ada 2 router yang terhubung ke dalam 2 PC. Nah, sini saya menambahkan 2 PC. Oke, selanjutnya saya akan coba hubungkan. Oke, nah di sini ada sebuah topologi kecil, Anggap saja ini tuh memiliki 2 gedung yang berbeda, atau saya akan menganalogikan sebagai 2 sekolah yang berbeda. Sebagai contoh di sini saya akan coba ubah dulu namanya. Ini menjadi router 1 dan ini adalah router 2. Jadi ini router yang ada di gedung 1 dan ini router yang ada di gedung 2. Saya akan kasih nama dulu. Di sini misalnya router dari SMP. Kalau ini tuh router dari tadi SD, sekarang SMP. Atau dibalik saja seperti ini. Nah, misalnya di sini pada ruangan 1 ini atau di ruang SMP ini saya akan menambahkan dulu IP dengan IP 172.1.10. Oke, sebentar. Ini saya ubah 172.1.10.1/24 seperti ini. Lalu di dalam isinya itu juga saya akan menambahkan IP gateway-nya. Nah, ini IP gateway-nya itu saya akan tambahkan 72.16.10.2/10.2/24 seperti ini. Nah,
Jadi topologinya itu seperti ini, satu gedung dengan memiliki IP address 172.16.10.1/24 dan IP gateway-nya itu ialah 172.16.10.2/24. Nah, lalu untuk pada gedung SD atau gedung kedua, sini saya juga menambahkan IP address yaitu 162.18.10.1/24 dan juga IP gateway dari PC-nya itu ialah 162.18.10.2/24 seperti ini. Oke, maaf. Jadi yang menjadi IP gateway-nya itu yang di atas dan yang bawah itu IP komputer atau IP PC-nya. Oke, nah lalu ada satu lagi IP yang bisa dikatakan sebagai IP jalur. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan IP jalur dari router 1 yaitu misalnya 10.10.10.1/30 misalnya seperti ini. Lalu di sini untuk router 2 itu IP-nya itu 10.10.10.2/30. Nah, lalu apa fungsi dari IP jalur? Nah, IP jalur ini tuh dikategorikan sebagai misalnya di sini terdapat dua kota. Nah, ada kota 1 dan kota 2. Nah, di dalam kota ini itu ada kampung. Nah, kalau kampung 1 itu namanya 172.16, lalu kampung ini kampung 1 172.16, lalu kampung 2 ada 168.18. Nah, di sini ada gateway namanya itu sebagai kecamatan. Nah, kecamatan itu 162.18, lalu untuk kecamatan 1 itu 172.16. Nah, lalu di atasnya itu ada kota. Nah, di sini sebagai kota atau pusat dari penghubungnya itu yaitu ada kota 10.10.10.2 dan kota 10.10.10.1. Sebagai lebih sederhananya itu ialah misalnya di sini ada kota Bandung. Nah, kota Bandungnya itu namanya itu 10.10.10.1. Nah, lalu ada kota Surabaya. Nah, kota Surabayanya itu 10.10.10.2. Nah, misalnya saya dari Bandung. Dari sini dari Bandung ingin menghubungi saudara saya yang dari Surabaya. Nah, jadi misalnya di sini terdapat banyak sekali kampung-kampung. Nah, lalu misalnya saya dari kampung 72.16.10, saya akan pergi ke kecamatan atau ke pos yaitu 172.16.10 yang ini tuh terhubung ke sebuah kota Bandung. Nah, lalu saya menghubungi ke kota Bandung atau ke 72.16.10.1. Nah, lalu di sini di kota itu memiliki alamat itu 10.10.10.1. Nah, jadi misalnya saya akan mengirim pesan dari PC1 dikirimlah ke router. Nah, si router ini itu akan mengirim ke alamat kalau kita sudah mempelajari array table, di sini akan sedikit lebih mudah untuk memahaminya, yaitu nah di sini akan mengirim ke alamat yang dituju. Misalnya di sini yang terlihat atau muncul atau nah, misalnya di sini ada loginnya itu terdapat banyak router. Jadi ada router 2, router 3, router 4. Nah, tetapi kalau kita memiliki konfigurasi array table, nah di sini si router 1 ini akan menganalisis atau ping ke semua. Jadi ke router 1, router 2, router 3. Nah, lalu di router 1 ini akan mencari apakah ada IP yang dituju. Lalu router 3 apakah ada IP yang dituju. Router 4 ada IP yang tertuju atau tidak, dan seterusnya. Nah, lalu nanti akan mengirim feedback atau balasan dari router 2, router 3, router 4. Dan yang membalas itu adalah router yang memiliki IP tujuan. Jadi misalnya di sini ada sebentar saya akan coba jelaskan lagi secara lebih rinci. Nah, misalnya ada kota Surabaya, kota Denpasar, lalu kota Sumatera misalnya. Nah, ini terhubung misalnya ya. Nah, misalnya ini terhubung. Jadi saya tidak akan hubungkan saja biar lebih gampang. Ini terhubung. Nah, lalu nanti waktu di ping di router 1 ini akan mengecek ke semua. Jadi akan ping ke sini,
ping ke router 2, router 3 dan ping ke router 4. Namun yang membalas itu yang memiliki IP address atau alamat yang sesuai, yaitu alamat yang dituju itu alamat yang di PC 1 alias yang di router 2. Nanti yang akan membalas itu router 2. Jadi di sini akan pakai ke router 2. Nah, di sini karena tidak ada alamatnya, dia hanya akan menyampaikan dan tidak akan membalas. Di sini juga akan menyampaikan tapi tidak akan membalas. Nah, jadi yang ini akan membalas, lalu balik lagi ke router 1. Nah, lalu router 1 akan mengkonfirmasi seperti misalnya, oh, dari router 2 yang memiliki IP tujuan alias kampung 162.18.10 itu ada di router 2. Nah, lalu router 1 ini itu sudah memiliki alamat kota yang dituju, yaitu kota Surabaya atau kota 10.10.10, karena kota 2 ini tuh memiliki membalas dikarenakan kampung 162.18 itu berada di router 2. Nah, jadi router 1 ini sudah memiliki alamat atau tujuan. Nah, lalu router 1 ini itu akan mengirim pesan utamanya ke router 2. Lalu di router 2 akan mengirim pesan utamanya ke PC 1 dan PC 1 itu akan menerima dan membalas juga ke router 2. Dan router 2 akan mengembalikan lagi ke router 1. Router 1 akan mengembalikan ke PC 1. Jadi seperti itulah untuk komunikasi atau ping dari sebuah perangkat. Jadi kalau dalam kampung A ingin komunikasi ke kampung B, walaupun di sini ada kampung C, kampung D, kampung E, tetapi yang namanya routing atau menggunakan router itu akan mencari menggunakan ARP table alias mencari dulu router mana yang memiliki alamat kampung yang dituju. Jadi akan terjawab secara jelas dan secara benar. Mungkin seperti itu untuk pengertian dari pengenalan static routing. Mungkin seperti ini sudah paham. Saya akan lanjut ke materi yang Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu implementasi konfigurasi static routing. Oke, di sini setelah kita lakukan sebuah teori, di sini saya akan coba konfigurasikan tentang implementasi static routing. Oke, di sini saya akan coba konfigurasikan pertama-tama dari router 1 dulu. Oke, nah sini kita masuk ke tab CLI. Di sini kita nolkan saja. Kita masuk ke enable connect. Nah, di sini sudah masuk ke mode konfigurasi terminal. Kita masuk dulu ke interface gig 0. Nah, sini kita masuk dulu ke interface gig 0 dulu. Untuk konfigurasinya itu kita masuk interface g0 slash, saya akan masuk dulu ke 0/0 dulu ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba nyalakan dulu dengan menggunakan command shutdown. Oke, ini kita enter. Oke, di sini sudah menyala. Nah, sekarang di interface gig0-nya itu saya akan menambahkan IP gateway-nya, yaitu yang 172.16.10.1/24. Itu dengan menggunakan command IP address 172.1.10.255.255.255.0. Seperti ini kita enter. Oke, sini sudah mendapatkan IP ya. Sekarang kita masuk ke interface gig satunya. Kita coba exit g0/1 kita enter. Kita mau sh. Oke, sini sudah shutdown alias menyala. Tunggu sebentar. Sudah menyala teman-teman. Oke, sini saya akan coba menambahkan IP dari IP jalur, yaitu IP address Oke, command-nya itu sama, itu IP address, yaitu kita masukkan jalurnya itu 10.10.10.1 itu 255.255.252 seperti ini, kita enter. Nah, di sini untuk router 1 sudah berhasil. Kita coba lanjut ke router yang kedua. Kita ini dulu saja. Kita enable connect. Oke, di sini saya akan masuk dulu ke interface gig 0/1. Ini 0/1.
bisa. Oke, sudah masukkan, kita tambahkan IP untuk jalur gateway, yaitu IP address 192.255.10.1 seperti ini. Kita pastikan sudah sama. Oke, sudah sesuai, kita enter. Lalu kita exit, kita masuk ke interface gig 010 untuk menambahkan interface IP jalur, yaitu interface G0/0. Ini enter. Nah, saya sudah masuk. Kita coba tambahkan IP address 10.255.255.255.255.252. Enter. 10.2. Oke, sini sudah berhasil menambahkan IP address untuk interface G0/0 atau IP untuk IP jalan. Sekarang saya akan coba lihat tabel rootnya apakah sudah ada. Kita coba show IP root. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang namanya Oke, seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki IP yang sudah saya konfigurasi. Contohnya di sini ada IP yang artinya C dan artinya L. Nah, kalau kita lihat di sini C itu ialah connected. Jadi IP di sini IP yang connected atau terhubung itu 10.10.10.0 dan IP L itu artinya lokal seperti ini. Nah, berarti IP lokal yang terhubungnya itu ialah 10.10.10.1. Begitupun di interface yang lain. Di sini sudah saya konfigurasi itu IP yang ada interface G01 dan interface G0/0 yaitu 72.16.16.10.0 dan IP lokalnya itu 10.1. Nah, sebenarnya seperti ini juga sudah berhasil, tapi di sini kita belum memiliki gerbang ataupun jalan untuk supaya si PC ini bisa berkomunikasi ke PC yang sebelahnya, alias kita belum memiliki jalan untuk supaya dua PC ini dapat berkomunikasi. Nah, caranya itu bisa menambahkan yang namanya IP route. Ini saya akan coba menambahkan IP route dengan menggunakan command. Oke, commandnya itu ialah kita exit dulu. Nah, sini kita masukkan command IP route, masukkan IP dari dari IP yang ada di sini, yaitu 172.16.10.0. Nah, lalu kita masukkan ininya yaitu 255.255.255.0. Lalu sini kita tambahkan gateway yang akan dilalui atau akan digunakan, yaitu di sini. Jikalau PC 1 ingin berkomunikasi ke PC yang kedua, itu kita menggunakan gateway dari router 2 yang ini. Jadi kita tambahkan IP gateway dengan menggunakan command 10.10.10.2. Jadi PC 1 ingin komunikasi ke PC 2 itu dia akan masuk ke menggunakan IP route atau jalur dari 172.16.10.0 yaitu IP dari router 1, dan gateway atau jalan yang akan dilalui juga itu menggunakan router 2 yaitu IP-nya 10.10.10.2. Kita coba enter. Oke, kita coba lihat harusnya sudah masuk. Show IP route. Oke, sorry teman-teman, di sini saya sedikit salah. Jadi yang dimasukkan IP yang dimasukkan itu bukan IP dari PC yang ini, tetapi PC yang dari sini. Jadi tadi saya salah, yaitu saya menggunakan IP yang 172.16 alias IP dari sebelah kiri. Seharusnya itu menggunakan IP 162.18 alias IP dari sebelah kanan. Dan kalau sudah berhasil seperti ini, sudah sesuai di sini untuk IP statiknya itu sudah muncul. Jadi statiknya ini itu itu artinya statik. Nah, IP statiknya itu ialah
162.18.10.0 via atau menggunakan 10.10.10.2. Jadi seperti itu. Sekarang saya akan coba lanjut ke yang sebelahnya alias di router yang kedua, yaitu kita masuk. Nah, di sini kita coba exit dulu. Kita masukkan komen IP route tadi untuk membuka gerbang supaya bisa saling komunikasi. Kalau tadi dari dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Kita coba masukkan IP-nya, IP route 172.16.10.0 255.255.255.0 dengan menggunakan gateway 10.10.10.1. Enter. Kita coba dulu show IP route. Oke, di sini IP sticknya yang di router 1 juga sudah kelihatan, yaitu IP dengan 172.16.10.0/24 via 10.10.10.1 sudah terbaca dan terdeteksi. Sekarang kita coba kirim pesan untuk mencoba mengetes komunikasinya, apakah sudah bisa berkomunikasi ataupun belum. Kita coba kasih pesan seperti ini dari PC 1 ke PC ini ke PC ini. Oke, sorry. Oke, maaf teman-teman, konfigurasinya tidak akan berjalan karena saya melewatkan satu konfigurasi, yaitu tambahkan IP-nya. Kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, sini kita tambahkan IP-nya yaitu 2.16.10.2 seperti ini. Subnetnya itu 255 seperti ini, titik 0. Lalu dapur gateway-nya itu adalah 102.16.10.1 ini. Oke, lalu kita setelah itu coba yang sebelahnya lagi. Kita desktop IP, kita masukkan IP-nya yaitu 162.18.10.2. lalu sampai tulisannya itu 255.255.0 dan depot gateway-nya itu 162.18.10.1 ini. Nah, sekarang kita coba kirim pesan teman-teman dari PC 1 ke sebelahnya. Oke, sini bakal pilot. Kita coba sekali lagi. Seharusnya sudah berhasil. Coba klik lagi. Terus kita sambungin ya. Kita Oke, mungkin ini ada error karena saya coba itu ada yang berhasil, ada yang failed. Mungkin bagus karena saya coba tadi ada sukses, tapi sekarang failed terus. Mungkin saya akan lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu topologi 3 router. Oke, sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang topologi 3 router. Nah, sebelumnya di sini buktinya itu sudah berhasil atau successful. Saya akan coba lagi di sini dari PC 0 ke PC 1. Nah, sudah successful. Begitupun kalau kita ping sini misalnya stop lalu terminal kita coba ping 162.18.10.2 enter. Sorry, salah. Kita masukin ke command prompt. Nah, sini kita coba ping 162.18.10.2 enter. Di sini sudah meng-reply alias membalas. Berarti kita di sini dapat berkomunikasi dan saling balas membalas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu topologi 3 router. Di sini saya akan coba menambahkan dulu router. Saya akan menambahkan satu lagi router di sini. Jadi ada 3 router. Oke. Lalu menambahkan juga satu PC lagi di sini. Oke. Nah, saya akan coba menambahkan dulu untuk IP-IP yang akan digunakan. Di sini
untuk IP pada interface G0/2 pada router. Oke, di sini saya sudah menambahkan topologinya. Sebelumnya saya akan menambahkan dulu info atau sedikit info, yaitu di sini pada router 2 pada interface G0/2 itu saya akan menambahkan IP dengan IP saya akan bedakan itu 20.20.20.1/30 saja sama. Lalu di interface G0/0 pada router 3 itu 20.20.2/30. Oke, nah lalu untuk IP yang ada di PC-nya ini tuh saya akan menambahkan IP 16.10.2 seperti ini /24. Terus satu lagi di sini untuk IP pada routernya pada interface G0/1 yaitu 192.16.10.1/24 seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang saya akan coba konfigurasikan. Pertama-tama kita masuk dulu kepada router 3. Kita masuk sini CLI, kita enter saja no, kita enak seperti ini. Kita masuk ke interface nya dulu yaitu G0/0 enter, lalu no shutdown. Oke, sini sudah menyala. Sekarang saya akan coba tambahkan IP address nya yaitu IP address 20.20.255.255.252 seperti ini ya untuk interface G0/0. Kita coba enter. Oke, sekarang kita coba masuk ke interface G0/1. Kita coba exit interface G0/1 no ESA. Di sini sudah menyala. Kita coba konfigurasikan untuk menambahkan IP. Itu IP ADD 192.16.10.1 255.255.255.0. Enter. Oke, sini sudah berhasil. Sekarang saya akan coba konfigurasikan lagi satu lagi yaitu pada router 2. Kita masuk ke interface G0/2. Kita connect, masuk interface G0/2. Nah, sini sudah masuk G02. Lalu kita no-SH-in. Ya, sudah menyala. Kita tambahkan IP untuk interface G0/2 yaitu IP ADD 20.20.1/255.255.252 seperti ini. Oke, sebentar saya akan coba pastikan. Oke, sudah sesuai. Kita coba enter. Nah, di sini untuk konfigurasi itu sudah berhasil, sudah beres. Tetapi di sini karena ini hanya konfigurasi 3 topologi, tapi belum ada yang namanya static routing. Maka kalau kita coba akan ping dari PC tengah misalnya ke PC kanan, itu tidak akan berhasil. Oke, sorry. Sini ada yang kelewat. Saya akan coba tambahkan IP-nya pada si PC-nya itu. Sini IP-nya itu 192.16.10.2. Lalu subnetnya sudah sesuai. Lalu default gateway-nya itu 192.16.10.1. Oke. Nah, di sini sudah beres. Walaupun kita coba di sini, dia tidak akan berhasil, teman-teman. Nah, ini valid. Saya coba hapus dulu. Coba lagi di sini. 1. Nah, di sini valid. Kalau kita coba klik lagi, ini tidak akan berhasil sampai kapanpun. Dikarenakan ini sebenarnya itu secara defaultnya PC tengah ataupun PC kiri tidak terhubung ke PC kanan karena belum ada konfigurasi static routing. Di sini saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya yaitu dari konfigurasi routing static supaya ketika. Nah, di sini saya akan coba lanjut ke materi static routing pada topologi yang 3 topologi ini. Oke, lanjut saja langsung. Saya akan coba masuk. Caranya itu yaitu kita harus mendaftarkan dulu
sebuah IP address atau alamat dari setiap router, yaitu di sini yang belum terdaftar itu router yang sebelah kanan. Jadi saya akan coba daftarkan router sebelah kanan ke router yang ada di tengah dan router yang ada di kiri. Nah, saya akan coba lanjut dulu dari yang sebelah kiri. Kita masuk saja langsung. Oke. Nah, kita masuk ke enak. Seperti ini. Oke. Nah, sini saya akan coba langsung saja masukkan komen IP route. Untuk konfigurasinya itu ialah IP route. Kita masukkan IP-nya yaitu IP dari router yang sebelah kanan, yaitu 20.20.20.0. Nah, kenapa 0? Karena ini tuh default IP-nya. Jadi di sini kan IP-nya itu yang 20 itu dari TPS 02 dari router 2 dan router 1. Oke, di sini setelah ini kita masukkan subnet masnya itu 255.255.255.252. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan default gateway dari router sebelah, yaitu atau IP route-nya yaitu 10.10.10.2. Karena di sini itu bagaimanapun kita akan terhubung melewati router yang dua ini, berarti kita menggunakan IP yang ini. Nah, setelah kita konfigurasi seperti ini, di sini kita coba enter, lalu kita coba tambahkan juga IP untuk yang ada menuju ke PC yang ada di router sebelah kanan, yaitu IP router. Kita masukkan IP-nya 192.16.10.0. Seperti ini, lalu masukkan subnet masknya itu 255.255.255.0. Enter. Oke. Oke, maaf. Di sini saya kelewat satu, yaitu IP gateway-nya. Jadi di sini kita wajib juga menggunakan IP gateway yang akan dilalui. Walaupun bagaimanapun sebanyaknya pun, kita harus menempatkan semua gateway yang akan kita lalui. Jadi di sini saya akan coba menambahkan IP gateway yang ini juga, yaitu yang 10.10.10.2. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat to show IP route. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk IP dari IP static routingnya itu sudah ada, yaitu 20.20.20.10 sudah ada, dan IP staticnya itu dari 192.16.10 sudah terdaftar. Oke, berarti konfigurasi pada router yang kiri sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke router yang tengah. Oke, nah untuk konfigurasi router tengah itu agak sedikit berbeda, karena di sini kita tidak perlu menambahkan IP default router yang ada di sini, tapi kita langsung saja mengkonfigurasikan untuk IP pada komputer yang ada di sebelah kanan. Karena kalau kita coba lihat to show IP route, di sini untuk IP dari ininya itu sudah ada. Di sini bisa kita lihat IP itu sudah ada yang 20.20.20 di sini. Jadi kita cukup untuk mengkonfigurasikan IP dari PC yang sebelah kanan saja. Yaitu di sini saya mencoba konfigurasikan IP route 192.168.10.0 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan next hop-nya, yaitu dari alamat IP yang ada di router 3, yaitu 20.20.20.2. Ini lalu kita enter. Oke, kita coba dulu show IP route. Nah, oke, di sini IP staticnya sudah terdaftar, itu 172.16 seperti ini. Lalu ini yang bawahnya itu 92.8.10 sudah terdaftar sebagai static routing. Oke, nah selanjutnya saya akan coba lanjut untuk konfigurasikan ke router yang sebelah kanan. Nah, untuk router sebelah kanan itu agak sedikit panjang, dikarenakan kita harus mengkonfigurasikan supaya dia terdaftar dari router 1 dan router 2, mendaftarkan router 1 dan router 2. Oke. Sebelumnya saya akan coba tambahkan dulu alamat atau info dari PC 2 dalam router 1.
Kita coba masuk dulu. Saya akan menambahkan IP root dari satu ke bisa berkomunikasi ke PC yang sebelah kanan. Oke. Kita coba langsung saja command IP root, masukkan IP-nya yaitu 20. Sorry. Oke, maaf saya salah router. Kita kembali. Saya masuk ke router 2 atau router paling kanan. Oke. Lalu masukkan komannya itu IP router 162.18.10.0. Oke, lalu subnet busnya yaitu 255.255.255.0. Lalu IP net hopnya yaitu 20.20.20.1. Enter. Oke. Selanjutnya saya akan coba menambahkan juga IP root yang lain. Kita lanjut untuk konfigurasi menambahkan identitas dari router yang sebelah kiri, yaitu saya akan tambahkan saja komannya itu IP router, masukkan IP address-nya itu 10.10.10.0, lalu masukkan ininya NAS-nya yaitu 255.255.255.252, lalu default net-hopnya itu menggunakan IP yang ini, itu 20.20.20.1. Kita enter. Nah, sekarang baru kita akan nambahkan untuk IP yang ada di komputernya. Kalau tadi itu IP yang di routernya, sekarang IP yang di komputernya atau PC-nya, yaitu IP router 72.255.255.255.0. Lalu sini menggunakan juga IP net hopnya itu menggunakan default 20.20.20, yaitu 20.20.1. Enter. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat di sini do show IP route. Nah, saya sudah banyak sekali ya, teman-teman. Kita coba spasi. Coba lihat sini untuk IP dari 192. Oke, di sini untuk IP 110 sudah ada, untuk IP 20 sudah ada juga. Lalu untuk IP 172 di sini sudah ada. 72.16.10.0. Lalu untuk IP 162 sini sudah ada juga. Berarti konfigurasinya sudah berhasil. Saya akan coba lanjut. Oke, ini seperti itu untuk konfigurasinya. Sekarang kita coba langsung ke pembuktiannya. Di sini akan coba kirim pesan dari misalnya PC tengah ke PC kanan. Oke, walau pasti pilot. Kita coba lagi. Pilot. Kok pilot? Oke teman-teman, ternyata di sini saya pilot karena ada satu komen yang salah, yaitu IP-nya itu malah 92.168, harusnya itu 16 bukan 168. Saya akan coba konfigurasi ulang, yaitu seperti ini. Masukkan 20.20.20 titik di sini itu 2. Kita coba enter. Oke. Nah, sekarang kita coba, seharusnya ini sudah sesuai. Oke, ini pakai pilot. Coba lagi. Nah, successful. Oke. Berarti teman-teman, nanti tadi saya itu salah pada router yang di tengah, konfigurasi IP yang terdaftarnya. Tapi setelah saya benerin, ini sudah successful. Berarti sekarang seharusnya kalau kita coba lagi dari sini juga, dari PC ini ke PC ini bakal successful. Berarti di sini untuk konfigurasi routing statik 3 topologi sudah berhasil. Saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, itu topologi 4 router. Oke, kita lanjut ke materi topologi 4 router. Oke. Nah, sebetulnya untuk topologi 4 router itu kurang lebih sama seperti 3 router, tapi sini routernya itu ada 4. Saya akan coba praktekkan sini. Saya akan menambahkan dulu routernya. Saya akan menggunakan router ini saja. Oke. Dan saya akan menambahkan juga PC-nya. Seperti ini. Oke, kita sambungkan. Seperti
seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba tentukan IP yang akan digunakan pada setiap masing-masing perangkat. Oke, mungkin pada di sini itu IP-nya itu 30.30.30.1/30 seperti ini. Lalu untuk seberangnya itu yang di router paling kanan atau router 4 yaitu 30.30.30.2/30. Lalu untuk IP pada router yang mengarah ke PC ini itu mungkin IP-nya itu 192.168.1/24. Lalu untuk PC komputernya itu 192.168.1/2/24 seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut saja ke konfigurasi dasar pada topologi ini, yaitu saya akan coba menambahkan dulu IP pada router 3 yang mengarah kepada router 4. Oke, kita masuk saja. Nah, di sini pada tab CLI ini. Oke, kita masuk ke interface G0/2, interface G0/2, kita no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Lalu kita tambahkan IP untuk interface G0/2 yaitu IP address 30.1 pasti 255.255.252. Jadi kita enter. Oke. Sini untuk IP address-nya sudah terdaftar. Sekarang kita coba lanjut ke router keempat. Di sini kita N saja, no. Oke, N-nya seperti ini. Kita interface G0/ kita coba lihat di sini. Kita masuk ke interface ke berapa? Oh, G0/0. Enter, kita no shutdown. Oke, kita tambahkan IP untuk yang mengarah kepada router 3 yaitu IP IP-nya itu 30.30.30.2 255.255.255.252. Jadi kita enter. Oke, sekarang kita masuk ke interface yang sebelum yang satunya lagi yang mengarah kepada PC yaitu interface G0/1. Enter, no SH. Coba lihat beneran menyala. Kalau benar, nah oke, ini sudah benar, sudah menyala. Kita tambahkan IP untuk mengarah yang ke komputer yaitu IP address 192.168.1.1 dengan ini 255.255.255.0. Kita coba enter. Oke, nah ini sudah berhasil. Sekarang saya coba tambahkan juga IP pada komputernya, pada PC-nya. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Terus ini titiknya itu kita tambahkan itu 192.168.1.2 dengan subnet mask dari 5.0. Lalu deploy-nya itu 192.168.1.1 ini. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi dasarnya. Tetapi di sini untuk router 3 dan router 4 dan PC 4 tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC 1, 2 dan 3 karena di sini saya belum menambahkan konfigurasi IP route static. Oke, sebelumnya saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi routing static supaya semua PC yang ada di sini dapat berkomunikasi. Oke, di sini saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi routing static pada topologi 4 router. Nah, di sini untuk konfigurasi static routing pada 4 router ini mungkin akan sedikit lebih banyak dan lebih lama. Maka dari itu saya akan konfigurasi secara lebih cepat saja untuk menghemat waktu. Di sini saya akan lanjut saja langsung konfigurasikan routing static dan saya akan mencoba pertama dari router paling kiri. Jadi saya akan masuk lalu enable nah oke. Di sini saya akan coba langsung saja menambahkan IP routing dari sebuah router yang ada di sebelah kanan itu IP router 30.30.30.0 seperti ini. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.252 dan next home-nya dengan lalu IP dari next home-nya itu 10.10.10.2.
Ini oke, kita enter. Oke, lanjut, kita lanjut untuk menambahkan IP dari PC yang paling kanan, yaitu PC yang ini, yaitu kita enak connect. Oke, nah sini kita IP root 192.168.1.0.255.255.255.0, lalu kemudian itu yaitu 10.10.2 enter. Oke, lanjut kita konfigurasi pada router selanjutnya, yaitu router yang sebelah sini, dan konfigurasinya itu kurang lebih sama ya teman-teman, itu menambahkan IP yang belum terdaftar. Itu di sini saya coba menambahkan IP root dulu. Untuk yang sebelah kanan yaitu IP route 30.30.0, lalu 255.255.255.252 dengan itu 20.20.20.2. Ini kita enter. Nah, sini lalu kita tambahkan juga IP root yang mengarah kepada si PC-nya, yaitu IP route 192.168.1.0, lalu 255.255.5.0 dengan ininya itu 20.20.20.2. Enter. Oke. Nah, lanjut kita konfigurasi juga pada router yang selanjutnya, yaitu router yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, pada router sekarang itu dia belum menambahkan jalur root yang 30 karena sudah ada. Jadi kita langsung saja konfigurasikan untuk IP root yang jalur kepada komputer ini saja. Oke, kita coba masukkan komen IP root 192.168.0.255.255.255.0, dan jalurnya itu menggunakan jalur yang 30.30.30.2. Enter. Oke, seperti saja untuk pada router yang ini. Oke, kita lanjut ke router yang paling kanan atau yang terakhir, yaitu nah, sini saya akan coba konfigurasi langsung. Saya akan coba menambahkan alamat IP dari ketiga router yang sebelah kiri. Nah, sebelumnya saya akan coba menambahkan dulu dari sebelah paling kiri, yaitu router pertama. Oke, nah sini saya akan tambahkan saja langsung IP router 10.10.10.0 dengan subnet mask 252. Lalu untuk net comnya itu 30.30.30.1. Enter. Oke, lalu kita tambahkan juga untuk IP yang kedua, yaitu 20.20.20. Seperti ini. Kita enter. Nah, sekarang kita tambahkan untuk IP root dari si PC nya. Coba 25 net masknya itu, lalu IP rootnya itu 172.16.10.0. Nah, untuk ininya itu 55.0, dan untuk networknya itu masih sama. Kita enter. Lalu yang satunya lagi, coba di sini menjadi 18 dan 162. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan coba langsung saja pada pengetesan. Sini saya akan coba ngetes mengirimkan pesan dari PC paling kiri kepada PC paling kanan. Oke, ini pasti pilot ya teman-teman. Kita coba klik lagi. Pilot dan successful ya teman-teman. Berarti di sini untuk konfigurasinya itu konfigurasi 4 topologi saya sudah berhasil. Saya akan coba contohkan lagi dari misalnya dari PC yang kedua ke PC yang keempat dan successful.
lalu dari visi yang ketiga ke visi yang keempat sebagai pembuktian bahwa topologi dan konfigurasi saya sudah berhasil. Oh sorry. Malas. Oke, di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi konfigurasi topologi VLAN. Sebelumnya itu di sini tuh misalnya ada satu contoh bagaimana kasus jikalau di sini terdapat satu switch, misalnya menggunakan satu switch saja di sini. Oke, nah lalu misalnya terhubung dengan beberapa device, seperti misalnya ada 1 dan 2 PC. Oke, lalu kita coba hubungkan saja. Oke. Nah, sudah terhubung teman-teman. Nah, lanjut di sini saya akan coba sedikit konfigurasi untuk IP yang digunakan. Nah, topologi seperti ini itu kita tidak perlu menambahkan IP jalur. Nah, jadi kita hanya menambahkan IP pada perangkat-perangkatnya saja. Di sini saya akan coba jabarkan saja. Misalnya di sini dapat 2 VLAN, yaitu VLAN 4 dan VLAN 5. Nah, untuk VLAN 4 itu IP-nya itu yaitu misalnya 44.44.0 misalnya. Lalu untuk VLAN 5 IP-nya itu 55.55.55.0 seperti ini. Lalu oke. Di sini saya akan coba langsung saja masuk ke konfigurasinya supaya lebih cepat. Di sini kita masuk ke router yang sebelah sini, karena kita tidak perlu menambahkan IP jalur, berarti kita langsung saja konfigurasi IP pada router 3 tersebut. Oke, kita coba lihat dulu sini. Nah, sini kita terhubung ke interface gig 0/2. Kita masuk saja dulu interface gig 0/2. Oke, ini lalu 0SH. Dari sini sudah nyala. Nah, di sini kita harus menambahkan subinterface untuk VLAN, yaitu menggunakan komen interface G0/2.4 untuk VLAN 4. Enter. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita masukkan komen encapsulation .1q encapsulation .1q 4 untuk VLAN 4. Enter. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu IP address 44.1 lalu 255.255.255.0. Enter. Oke, coba exit. Lalu masuk ke interface G0/2.5. Enter. Lalu encapsulation .1q5. Enter. Lalu IP address 55.55.55.1 255.255.0. Enter. Oke, di sini sudah berhasil menambahkan sebuah IP untuk pada router paling kanan. Di sini saya akan coba konfigurasi DHCP pada router ini. Nah, selanjutnya kita coba exit dulu. Kita masuk dengan menggunakan komen IP DHCP full VLAN 4. Oke, kita masukkan networknya, itu 40.40.40.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lalu default routernya 40.40.1. Enter. Lalu DNS-nya servernya 8.8.8.8. Enter. Oke, kita masuk ke IP DHCP full VLAN 5. Enter. Oke. Lalu untuk network itu 55.55.0 dengan subnet mask 255.255.0. Enter. Lalu default router 55.55.55.1. Enter. Lalu DNS servernya 8.8.8.8.
Saya enter. Oke, sini untuk konfigurasi pada router ini sudah selesai. Lalu kita lanjut kepada konfigurasi yang ada di switchnya. Oke, nah di sini saya akan coba konfigurasi pada switchnya. Kita masuk, lalu pada CLI sini kita enter saja, kita enable, enable connect enter. Oke, nah sini kita masuk dulu ke interface yang terhubung buat kita mode terangkan dulu, yaitu interface FA03. Kita masuk interface FA0/3, kita switch port mode terang. Oke, ini sudah mode terang. Kita exit, kita baru kita tambahkan pilihan-pilihan pada switch tersebut dengan menekan komen pilihan path name pilihan 4 ini, lalu pilihan 5 name pilihan 5. Oke, pilihan ini. Nah, kita coba exit, lalu kita masukkan sub interface tersebut untuk menjadi pilihan, masuk ke pilihan masing-masing. Seperti ini misalnya untuk PC yang atas saya akan masukkan ke pilihan 4, lalu PC yang di bawah akan masuk ke pilihan ke-5. Oke, kita masuk dulu interface FA0/1 switch port mode akses, switch port akses pilihan 4 enter. Oke, kita exit, lalu interface FA0/2 lalu switch port mode akses, lalu switch port akses pilihan 5. Oke, sini untuk konfigurasinya sudah seperti saja teman-teman. Konfigurasinya sudah berhasil seperti saja. Lalu saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu konfigurasi static routing. Oke, kita lanjut saja ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi static routing. Nah, sini untuk konfigurasi static routing sebelumnya itu, karena untuk topologi yang pilihan ini tuh saya menggunakan metode DHCP. Jadi kalau kita lihat di sini di sini itu kalau kita ubah ke DHCP, di sini akan mendapatkan IP DHCP, dan sini sudah sukses. Itu saja untuk saya pembuktian. Selanjutnya saya akan coba langsung saja ke materi utamanya, yaitu static routing pada topologi seperti ini. Di sini saya akan coba langsung saja masuk ke router yang paling kiri untuk konfigurasi static routingnya. Oke, sini saya akan lanjut. Konfigurasinya itu ialah kita akan menambahkan IP pada PC tersebut. Kita coba yang nama. Oke, kita coba masukkan komen IP router 44.44.0 255.255.255.0 lalu 10.10.10.2 lalu enter. Lalu selanjutnya lagi untuk yang pilihan 5, yang dengan pilihan 5 yaitu 55.55.0 kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba konfigurasi yang selanjutnya yaitu, oke, kita lanjut ke router yang selanjutnya, yaitu pada router yang kedua, yaitu kurang lebih mirip-mirip sama-sama ya teman-teman. Oke, kita enter saja. Nah, connect. Oke, sini kita coba masukkan komen IP router 44.0 255.255.0 dengan ini itu 20.20.20.2 enter. Kita ubah juga untuk yang memiliki pilihan 55.55.55.0 enter. Oke, nanti kita coba lanjut ke router yang selanjutnya, yaitu kawannya kurang lebih sama juga. Oke, ini mungkin akan menjadi konfigurasi terakhir. Di sini saya akan coba konfigurasi pada router yang ketiga. Di sini masuk saja, dan untuk konfigurasinya itu sama juga, menambahkan IP jalur IP dari PC-nya. Kita tidak perlu menambahkan IP jalur dikarenakan di sini merupakan pilihan. Kita coba langsung enable connect. Di sini kita tambahkan langsung IP route-nya, IP route 44.0 255.255.0 lalu 30.30.30.0
2 enter, lalu kita tambahkan juga untuk yang versi yang kelima. Route 3 kita 55.0 enter. Oke, nah di sini untuk konfigurasinya sebenarnya sudah sudah selesai. Kita coba kirim pesan dari misalnya dari PC 3 ke PC 5 saja. Oke, successful. Dan kita coba dari PC 5 misalnya ke PC ini aja agak jauh, successful juga. Lalu dari yang paling jauh yaitu PC 1 ke PC 5 yang paling jauh. Oke, kita sudah successful semua. Oke, mungkin seperti itu untuk konfigurasi dari saya, dan untuk konfigurasi sudah berhasil. Sekian materi dari Static Routing, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.